Halo Aremania, selamat datang kembali di channel Kabar Arema, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling update seputar Arema dan Aremania. Sebelum menyimak lebih lengkapnya, pastikan kalian sudah like serta subscribe channel ini. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar channel YouTube ini bisa lebih berkembang lagi. Tanpa basa-basi lagi, selamat menyaksikan berita Arema usai berikut ini. Tiga PR Arema FC yang wajib dibenahi jelang seri kedua BRI Liga 1 2021. Posisi Arema FC di klasemen BRI Liga 1 2021 terus membaik. Namun, masih banyak PR yang mesti dibenahi manajemen tim memasuki seri kedua mulai tanggal 17 Oktober mendatang. Dua kemenangan dari Persipura Jayapura dan Persela Lamongan membuat Arema FC untuk sementara berada di posisi 6 dengan 9 poin. Dari laga ke laga, progres permainan tim berjuluk Singo Edan ini juga membaik. Namun demikian, hal itu tak membuat pelatih Arema, Eduardo Almeida cepat puas. Pelatih asal Portugal ini memelihat timnya masih bisa berkembang lagi. Dia tak menyebutkan apa saja perbaikan yang akan dilakukannya untuk seri kedua yang akan digelar di Jawa Tengah pada tanggal 17 Oktober tanggal 6 November mendatang. Sebab, Arema dihadapkan dengan 5 laga berat, diantaranya melawan Persija Jakarta, Madura United dan Persebaya Surabaya. Jika melihat permainan Arema FC dalam 6 laga pada seri pertama BRI Liga 1 2021, ada beberapa poin yang harus jadi perhatian tim pelatih. Berikut ini ulasannya. Pertama, memulihkan ketajaman dua penyerang timnas Indonesia. Arema FC sempat dihadapkan dengan persoalan produktivitas. 5 laga pertama maksimal mereka hanya bisa mencetak 1 gol di 1 partai. Baru pekan ke-6 Arema berhasil menang telak 3 gol tanpa balas lawan Persela. Uniknya, striker Arema, Carlos Fortes bersinar ketika dia tidak ditandemkan dengan Kusedia Haryudo dan Dedik Setiawan. Dua penyerang lokal itu absen untuk memenuhi panggilan timnas Indonesia. Ironis memang, Arema justru banyak membuang peluang ketika diperkuat dua penyerang berlabel timnas. Jadi, tim pelatih Arema punya pekerjaan untuk memulihkan ketajaman Dedik dan Yudo sehingga mereka punya tumpuan lain di lini depan, karena pada seri kedua, dipastikan Fortes akan selalu dapat pengawalan ketat dari pemain belakang lawan. Almeida mengakui jika dia sudah berupaya membuat Dedik dan Yudo kembali tajam. Dalam sesi latihan, program finishing touch selalu diberikan, tinggal menunggu waktu setelah kembali dari timnas Indonesia, apakah mereka bisa mencetak gol atau tetap melempem. Siapkan pelapis kuartet pertahanan. 6 laga hanya kemasukan 4 gol. Catatan yang apik bagi lini belakang Arema. Itu jadi jumlah kemasukan paling sedikit di Liga 1. Selain dibantu kiper tangguh Adilson Maringa, Arema juga punya kuarter pertahanan yang bagus, yakni Ahmad Alfarizi, Bagas Adi, Sergio Silva dan Rizky Dwi. Tapi pada seri kedua, Arema harus mulai mempersiapkan pemain pelapisnya. Karena Singo Edan selalu memasang kuartet itu dalam setiap laga, hanya di pekan 6 posisi Alfarizi digantikan Diego. Bisa Arema pemain inti dan pelapis di sektor pertahanan agak timpang. Di posisi stopper, hanya Ivanul Alam yang dibilang punya pengalaman. Pemain lain seperti Ahmad Gali, Vigo Ramadhani baru promosi dari Akademi Arema. Untungnya saat ini lini belakang Arema FC terbilang aman dari akumulasi kartu kuning. Hanya Rizky Dwi yang sudah mengantongi 2 kartu kuning. Sedangkan Sergio, Bagas dan Alfarizi belum dapat kartu. Dan yang terakhir, tingkatkan kreativitas lini tengah. Musim ini Arema tak punya gelandang yang bisa mengatur irama permainan. Mereka lebih banyak memanfaatkan kelebihan pemain sayap. Jika lawan mengunci para pemain sayap, kreativitas lini tengah yang harus punya peran lebih besar. Sebelumnya, Arema punya gelandang serang sekaligus playmaker seperti Gustavo Lopez atau Makan Konate. Sebenarnya Arema punya gelandang yang punya naluri menyerang, seperti Dev Mustain, namun dia lebih banyak jadi cadangan, karena pelatih Eduardo Almeida cenderung memasang 2 gelandang bertahan, seperti Hanif Syahbandi dan Renzi Yamaguchi. Jadi, 2 pemain ini dibebani tugas lebih berat. Selain memutus serangan dari lini tengah, Hanif dan Renzi juga ditugasi mengatur skema serangan Arema. Jika sektor sayap buntu, mau atau tidak mereka harus mulai mencoba melakukan determinasi di tengah.